Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita dari buku Ratapan bagian ketiga dengan judul Lukisan Kristal Cahaya. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Seperti ada bayang-bayang yang mondar-mandir seakan-akan lukisan nyanyian musim yang terakhir. Deras mengalir sederas arus waktu. Seperti musik malam yang menabikan suara lirih dalam udara yang membuih. Ada ketidaktentuan yang seperti memetik kristal cahaya. Semuanya seperti lukisan cahaya. Mataku memang seperti melihat cahaya, seperti aku terhantar di sebuah lembah yang dalam. Ke atas bintang-bintang seakan-akan melukiskan tarian peluru di suatu medan perang yang penuh darah dan rintihan kematian. Adakah aku sudah mati? Tidak. Ada sesuatu yang seperti menuntun kesadaranku pada dataran kenyataan yang menyeretku ke dalam situasi yang membuat aku terkapar. Kristal-kristal cahaya yang kulihat seperti dalam mimpi tadi adalah kibasan dedaunan yang bermain antara terang gelap ketemaraman kamarku. Daun-daun yang menyerbu di sisi jendela kamar membuat kerimbunan yang menghalangi cahaya memasuki ketiduranku. Di amben tua inilah kulihat diriku terhantar mengulai. Ya, aku memang terhantar mengulai dalam kesendirian yang memerih. Seperti masih terasa denyutan sayatan peluru merobek seluruh tubuhku, menggaraminya dengan cuka yang memandikan luka, keperihan yang mengguncang hingga ke jantung, seperti meluruhkan seluruh denyutan kehidupan yang mendentak di dada. Dadaku seperti tidak mampu lagi terguncang. Laan napasku terasa seperti sudah berhenti. Berhenti, rasanya tak ada sesuatu yang bisa berhenti, seperti kehidupan semuanya mengalir dengan deras, dengan cepat menuju ke ujung titian waktu. Semuanya seperti berlomba dengan waktu. Seperti ada cahaya ajaib yang datang dari langit. Cahaya itu seperti menuntun aku kepada kesadaran perjalanan hidupku. Ya, aku seperti sedang memutar sebuah film tentang hidup dan kehidupan seorang wanita. Kulihat beberapa bagian dari lakon itu yang pantas dicatat di dalam sebuah cerita. Tetapi, bisakah aku mengarang cerita? Rasanya aku tak pernah mencecahkan penaku untuk menjalin sebuah kisah. Aku hanya mampu menjadi pelaku kisah, tetapi tidak mampu mengisahkan cerita apapun. Tidak mampu menuliskan dalam lembaran kisah hidup yang menawan. Tetapi tiba-tiba kulihat aku sedang melangkah di atas titian kayu, di atas jurang sungai yang berair kotor. Tiba-tiba ada rentetan tembakan yang memekakan telinga. Lompat ke tepi dan ambil posisi. Suara komandoku seperti tanpa rencana. Sangat sukar mengelak pertempuran yang habis-habisan kalau sudah terjebak seperti ini. Tinggal bagaimana mengatur siasat agar bisa terlepas dari tusukan peluru musuh. Di samping mengincar sasaran yang tepat, mencocor dari mana asal suara tembakan musuh. Sudah jauh memasuki senja, baru pertempuran jadi reda. Kami bertujuh selamat semuanya. Hanya Tarsamad yang terluka. Ia tergerincir dari titian dan tersayat peluru musuh. Namun hasilnya kami dapat menawan satu anggota tentara musuh yang tak mampu bergerak karena terluka. Waktu itu masih dapat kuingat dengan jelas, tanggal 2 Oktober. Ya, 2 Oktober. Kami berusaha mencegat konvoi musuh yang akan memasuki ke arah kubu pertahanan Tentara Republik. Nyatanya pasukan kami yang tercegat. Kupikir itu semuanya karena banyak cecunguk yang selalu berupaya mencari keuntungan untuk diri sendiri, sehingga tega mengorbankan perjuangan bangsa.
Mataku tiba-tiba menangkap kilatan cahaya yang seperti melukis langit malam. Di situ masih tampak wajah seorang kekasih, wajah lelaki yang menjadi tumpuan hidupku. Seperti masih jelas terlukis wajah Mas Widiartono. Dik Widi, sering terlalu amat berani. Suara Mas Tony di suatu malam yang kelam. Perjuangan kita masih panjang dan itu membutuhkan perhitungan yang matang. Itu karena ada Mas Ton. Suaraku meluncur begitu saja. Sejak dulu aku kadang-kadang nekat. Sejak dulu Mas Ton sudah tahu sebelum kita menghadap kepada penghulu. Dik Widi harus lebih hati-hati. Apalagi kita sedang berada di kawasan ini. Banyak mulut dan telinga bisu yang lebih nyaring dari tembakan. Banyak cecunguk yang berusaha memasang jebakan. Kita semua harus waspada. Mas Ton juga. Aku seakan memperingatkan. Senjata kita memang tidak sepadan dengan apa yang dimiliki Belanda. Senjata tidak menjadi soal. Kita kekurangan senjata, tetapi kita memiliki semangat. Kita memiliki bangsa. Kita memiliki pulau dan samudra. Kita memiliki semuanya. Yang perlu kita perhitungkan adalah mengatur napas perjuangan. Suara Mas Ton tetap seperti dahulu, penuh semangat, penuh idealisme, penuh harapan. Napas yang Mas Ton maksudkan? Irama kita menyerang dan memukul dengan telak. Kita tak bisa berperang dengan gaya petinju amatir yang bertarung habis-habisan dalam tempo singkat. Kita harus bertarung seperti gaya para petinju profesional, lama, ulet, dan penuh taktik serta perhitungan. Mas Ton memang benar-benar seorang pemain. Maksud Dik Widi? Ingat Mas Ton, saat Mas memberikan Widi sekuntum melati, aku menolak bunga dan kukatakan, yang kuperlukan bukan bunga-bungaan, tetapi peluru. Aku ini pejuang yang akan menghabiskan lawan ratusan regu. Lalu apa yang Mas Ton jawab? Bunga adalah peluru di medan asmara. Jika bunga layu dan medan pertempuran lama reda, tetapi cintaku tetap hangat seperti hangatnya musim yang membentang sepanjang khatulistiwa. Itu karena aku ingin Dik Widi menjadi istri. Di medan peluru itu, ternyata asmara bisa bersemi. Ternyata kita mampu menjalin cinta. Itu namanya asmara medan laga. Asmara? Tiba-tiba ada sesuatu yang menyeruak ke dalam bola mataku. Mataku seperti lamur, yang terpandang hanya kesilauan yang tampak merata. Yang ada hanya bintang-bintang yang seperti menghiasi langit malam. Seperti jutaan kunang-kunang yang melukiskan kerlipan cahaya. Dan dalam kesayupan itu aku sempat melihat wajah Mas Ton, hanya wajah itu. Kau terkena, jangan banyak bergerak. Darahmu banyak keluar. Suara Mas Ton di telingaku. Ya Allah, suaraku tersekat di kerongkongan. Tak apa-apa, adik selamat. Pasukan kita dapat melumpuhkan musuh. Melumpuhkan? Ya, konvoi alat-alat berat tentara musuh dapat kita jebak. Jembatan putus. Konvoi terjebak dan jembatan putus. Tiba-tiba aku punya kekuatan. Suaraku yang tersekat seperti melengking keluar. Jadi kita menang? Ya, kita selalu menang. Selalu menang. Seperti bertahun-tahun mataku tak mampu memandang sampai semuanya datangnya seperti mimpi. Seperti mimpi buruk. Ya, mimpi buruk yang memurukkan diriku ke dalam lingkaran yang tak berujung. Sampai aku melihat api yang bernyala. Di tengah medan api peperangan, api tiba-tiba menghanguskan segala yang kami punyai. Ya, seluruh apa yang kami miliki habis dilalap api. Serangan yang mendadak dari pihak musuh terhadap markas kami membuat semuanya kacau balau. Memang lebih buruk musuh dalam selimut daripada musuh terang-terangan. Tampaknya ada mata-mata yang dapat mencium tempat kami berada sehingga pihak musuh dapat menggempur kami tanpa kami ketahui terlebih dahulu. Api masih mendaki langit saat kami dengan kalang kabut berserakan seperti debu dalam angin. Tak ada yang mampu kubawa kecuali senjata dari markas kami. Serangan dan kepungan yang memang direncanakan
dengan matang oleh pihak musuh membuat kami tak bisa berkutik. Untung korban nyawa tidaklah terlalu banyak, tetapi korban lainnya tak bisa dihitung satu persatu. Semuanya jatuh ke tangan musuh kecuali surat-surat dan dokumen penting. Itu semua dapat diselamatkan oleh suamiku bersama ajudannya. 3 hari lamanya aku berpisah dari Maston, hingga pada hari keempat kami baru dapat bersatu kembali. Kuingat dengan jelas hari naas itu terjadi pada tanggal 3 Oktober. Hari-hari bulan Oktober memang hari-hari yang panas. 2 kali bulan Oktober telah membawa suasana yang penuh bencana bagi kesatuan kami. Semua hari dan bulan itu baik. Hanya saja pada bulan Oktober kita mengalami hal yang buruk. Tetapi bukankah kita menikmati manisnya madu cinta di dalam pernikahan di bulan Oktober? Maston bersuara. Itu juga disertai dengan banyak kesulitan. Aku mengingat apa yang pernah hampir menggagalkan kami menikah. Di bulan itu tiba-tiba ada serangan mendadak dari pihak musuh. Ada pula khianat dari kesatuan kita sendiri yang jadi lebih mengeruhkan suasana. Tetapi kita selamat membuka gerbang rumah tangga. Rumah tangga peperangan, kalau sudah aman, suasananya akan menjadi lain. Kita akan membangun rumah tinggal yang baik. Kita akan membangun kamar cinta yang Maston tiba-tiba romantis. Namanya saja romansa medan laga. Sungguh waktu memang seperti arus yang tanpa henti mengalir menurut iramanya sendiri. Peristiwa pun mengikuti arus waktu mengalir seperti kelajiman yang datang tak perlu menyapa. Semua peristiwa seakan-akan terjadi dalam satu kedipan saat. Kemudian semuanya berlalu seperti perbuatan tanpa dosa. Demikianlah apa yang kami alami. Pasukan kami memasuki berbagai front pertempuran dan memenangkannya. Tetapi seperti halnya kegiatan olahraga, bertempur di medan juang sama-sama mengandalkan taktik yang mirip taktik para peserta olahraga. Kalau hanya adu otot saja, mungkin kawan yang berotot dan berbalung besi yang memenangkan pertarungan. Tetapi bertempur adalah menggunakan otak pertempuran. Di samping senjata dengan kemampuan pasukan juga ditentukan mengatur strategi dan ketinggian semangat. Kita harus mematahkan blokade dari arah utara. Maston menjelaskan kepada semua perwiranya. Maksud Bapak? Seorang perwiranya bertanya. Kalau blokade itu dapat dipatahkan dan pelabuhan kita kuasai, jalan perjuangan akan lebih mulus. Kita mungkin bisa secepatnya mengakhiri peperangan ini. Pertempuran habis-habisan yang dilakukan oleh pasukan Maston dengan pihak musuh di pinggiran sungai yang sedang banjir itu memang pertempuran yang sungguh-sungguh menyambung nyawa. Pertempuran yang terasa menakutkan. Pencekatan invasi musuh ke kawasan pertahanan kami membuat anak buah Maston bertahan dengan kegigihan yang luar biasa. Walaupun pasukan musuh dapat dipukul mundur, tetapi dari pihak kami sendiri mengalami banyak kehilangan. Kuingat masih itu terjadi tanggal 4 Oktober. Dalam catatan harianku kutulis tanggal 4 Oktober, pertempuran di tepi sungai yang sedang banjir. Pertempuran antara hidup dan mati, tetapi Maston dapat menghalau musuh. Pertempuran kami menangkan, namun dengan korban yang tidak sedikit. Pertempuran di pinggir sungai ini sangat menentukan, Maston berkata dengan mantap di telingaku. Tanda bahwa kita punya kekuatan, bahwa musuh tidak akan mampu memasuki kawasan pertahanan kita, dan pihak pusat akan berusaha dengan diplomasi yang lebih cepat. Aku masih belum lelah, aku masih mampu terus bertempur, aku berkata dengan jujur. Widi masih muda, Maston. Tapi yang bertempur bukan Dik Widi saja, yang bertempur kita semua tentara Republik, seluruh masyarakat Indonesia. Widi yang mendampingi Maston. Widi. Ya, untuk itu Maston mengucapkan terima kasih. Hanya kita ini hanyalah salah satu sekrup dari sebuah kendaraan raksasa
dari mesin perang sebuah negeri. Oleh karena itu, kita tidak perlu mengharapkan apa-apa. Siapa yang mengharapkan apa-apa? Ya, kita memang tidak sekarang, tetapi kalau misalnya nanti merasa punya andil besar, lalu menuntut yang berlebihan, siapa yang akan menuntut berlebihan? Kalau misalnya sebagian dari kita, mataku tiba-tiba saja menangkap kilatan cahaya yang bertaburan kunang-kunang, seperti langit terhias dengan jutaan capung raksasa yang memuntahkan kristal-kristal ajaib yang mampu meruntuhkan gedung dan menenggelamkan kapal-kapal raksasa. Tiba-tiba saja semuanya seperti mengulang peristiwa 5 Oktober. Senja yang hampir habis memasuki kelam malam berubah menjadi senja yang benderang. Dengan ledakan dan suara gelegar mortir, kurasakan bukit yang telah menjadi markas kami yang terakhir terguncang dengan hebat. Maston telah membagi pasukannya dengan harapan dapat menggempur serangan musuh yang dilakukan dengan 2 arah, dari atas dan dari bawah. Dalam situasi begini, aku sendiri harus bekerja lebih keras, sebab di samping harus mengamankan beberapa surat penting dan dokumen, aku juga harus mendukung anakku, anak yang kulahirkan di tengah kecamuk perang, sehingga ia kujuluki anak perang. Kurasakan semuanya menjadi runtuh, gunung tempat kami meneduh menjadi runtuh, dan duniaku tiba-tiba menjadi gelap. Segala yang jatuh dan meledak rasanya menghancurkan seluruh apa yang kami miliki, termasuk diriku sendiri. Semuanya menjadi hancur berkeping-keping, dan kegelapan telah melanda diriku selama bertahun-tahun. Sampai aku merasa bahwa aku telah terdampar di rumah sakit, dan kemudian aku diserahkan kepada pemerintah oleh mereka yang menawanku, sampai aku terdampar di kampung halaman tempat aku dilahirkan, sampai ku dengar orang-orang menyebut aku miring dan sinting, apalagi aku tidak lagi terpakai sebagai tentara, dan anakku dan suamiku tak ku tahu di mana mereka berada. Selentingan yang ku dengar seluruh pasukan Maston hancur, tetapi adakah aku telah mati? Masih kurasa angin bertiup mengelus kulitku dengan helaan yang pelan. Tetapi anehnya seperti tak ku kenal lagi diriku. Aku bukan Widi Astuti yang dahulu. Bukan. Yang ada sekarang adalah wanita tua yang invalid, terbaring tak berdaya di atas amben tua di suatu pelosok desa yang tak dikenal orang kota. Sekarang kurasakan diriku seperti sedang menindih di dalam kuali raksasa yang dijerangkan di atas tungku. Tak kulihat bunga-bunga api peperangan medan peluru dahulu, yang kulihat hanya seberkas lukisan cahaya api yang marak dari tungku tempat aku terjerang ini. Apakah aku sudah mati? Aku tak tahu. Rasanya serba aneh dan nelangsa. Kurasakan di sekitarku hanya senyap, yang tampak hanya sayap jutaan kunang-kunang yang melukiskan kristal-kristal cahaya. Tamat pemirsa cerita ratapan yang ketiga yang berjudul Lukisan Kristal Cahaya. Jakarta, 8 September 1985. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.